Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kawan-kawan sekalian, biasa kita sekarang sedang kajian budaya dan sedang viral-viralnya budaya Sunda ini karena dibawakan langsung secara viral, secara konten oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi. Sehingga ada satu televisi yang mengatakan, memposting bahwa Deddy Mulyadi itu pidatonya itu memakai mantra-mantra. Sampai ada tudingan bahwa kekuatannya itu di situ ya. Kang Deddy sudah melawan bahwa itu bukan mantra tapi sastra Sunda. Nah ini juga berlaku terhadap Aki. Mungkin Aki sebelum lahirnya Kang Deddy sudah membuat hal-hal yang seperti itu. Pak Deddy karyanya banyak, Aki tidak banyak. Tapi ya beberapa memang susunan kita sendiri kata-kata itu yang menganut kepada ajaran-ajaran leluhur kita. Nah untuk apa? Jadi pada tahun 70-an kan Kang Deddy lahirnya 71, Aki itu sebelumnya sudah membuat seperti itu karena belajar karya Sunda itu dari tahun 62 lah yang mulai kelas 2 SMP Aki ya. Nah ini ada satu kata itu untuk melengkapi untuk bahan penyuluhan, bahan KIE supaya menarik. Jadi supaya tidak monoton kan ya. Orang-orang dulu masih senang dengan karya-karya Sunda walaupun sebagian juga tidak tahu maknanya. Nah, buatan Aki yang sampai sekarang ini tidak sama dengan orang lain, ya ini di sini nih adalah menerjemahkan surat An-Nisa ayat 9. Kan surat An-Nisa ayat 9 itu waliyas saladina lautaroku min khalfihim zurriyatan di apan khaufu alaihim paliyatakullaha waliyakulu qaulan sadida. Intinya adalah jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Nah ini kan cocok dengan KB tuh. Cocok dengan kita berusaha membuat keluarga yang normal, keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kata-kata Aki itu begini ya. Kata-kata Aki sampai sekarang masih dipakai dan banyak yang minta. Gusti mah sifatna murah, sifat jalma robah-robah. Kena ku owah gingsir. Rizki ukur sasampiran, pangkat ukur pupulasan. Hirup nungu-nungu umur, di dunia ngadagong mangsa, ana balik ngali gincing, paeh ukur mawa boeh, ngajadi eusi pasaran. Gajah ninggalkeun gadingna, mau ninggalkeun belangna, manusia ninggalkeun amal kehadean jeung turunanana. Itu kata-kata Aki ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, itu begini artinya. Gusti mah sifatna murah. Jadi Allah itu atau Tuhan itu adalah Maha Pemurah. Ya, Maha Pemurah. Allah itu tidak ada lagi yang lebih pemurah dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti mah sifatna murah. Sifat jalma robah-robah. Nah, perilaku orang yang berubah. Yang berubah. Jadi teu cicing dina hiji martabat, nah kan gitu disebut teh. Nyaeta tungkul tempat kaluluputan, tangkah tempat kalalepatan. Sadetik ganti sajam robah. Jadi berubah. Karakter berubah, perilaku berubah, itu manusia. Kadang-kadang janji hari ini besok tidak terpakai. Gusti mah sifatna murah, sifat jalma robah-robah, berubah. Hirup nunggu umur kita itu hanya sekarang usia saya berapa ditambah atau ada yang mengatakan bahwa usia itu berkurang, itu aja terus. Hirup nunggu umur, jadi menunggu umur aja. Mungkin tahun depan itu ya mulai dengan 75 begitu dan terusnya begitu aja cara menghitungnya. Hirup nunggu umur di dunia ngadagong mangsa. Jadi di dunia ini adalah menunggu kematian, ya. Kapan iraha urang mah cenengannya hirup nunggu umur di dunia ngadagong mangsa itu. Nah, ana balik ngali gincing. Nah, kalau pulangnya itu artinya mati.
ngali gincing, tidak membawa apa-apa. Ngali gincing itu lengoh lah begitu kalau orang Sunda bilang. Ana balik ngali gincing. Paeh ukur mawa boeh. Kelihatannya secara saneat itu adalah dibungkus dengan kain kapan. Paeh ukur mawa boeh. Ngajadi isi pasaran. Jadi artinya adalah kita dibawa dengan pasaran. Macam-macam pasaran itu. Kalau dulu hanya dengan kain, ada yang dengan bambu, ada yang sekarang ini pasarannya sudah lebih bagus lagi dari aluminium, ya, dari macam-macam itu ngajadi isi pasaran. Nah, berikutnya gajah ninggalkeun gadingna. Kalau gajah mati itu kan meninggalkan gadingnya, itu kalau bahasa Indonesia di Sunda itu sudah ada dari dulu. Bukan tidak mau kalah, artinya kini adalah share budaya, ya. Jadi gajah ninggalkeun gadingna, maung ninggalkeun belangna. Itu kan itu peribahasa saja kan. Nah, maung ninggalkeun belangna atau gajah ninggalkeun gadingna, maung ninggalkeun belangna, manusia ninggalkeun amal kahadean jeung turunanana. Itu Aki dari situ. Makanya meninggalkan amal baik di dunia itu kita itu dan keturunan. Jadi yang harus dijaga itu. Dari situ Aki bisa lebih leluasa menceritakan bagaimana keturunan kita di masa yang akan datang. Nah, kan sebagai penyuluh Aki ngobrol di mana-mana itu dipakai. Dan menghafalnya juga tidak hafal, membuatnya juga tidak selesai satu hari, tentu pakai pemikiran. Dan menghafalnya juga pasti adalah berhari-hari, kemudian memakainya dalam bertahun-tahun. Sampai sekarang. Terutama kalau menyerahkan pengantin itu Aki suka pakai itu kata-kata itu. Banyak ya. Jadi itu sebetulnya yang disebut dengan sastra Sunda. Kebanggaan orang Sunda itu harusnya. Kalau Kang Dedi kan berbicara itu ada yang buatan Kang Dedi sendiri, ada yang memang sudah pakem ya. Misalnya reaketan, reaketon. Itu dianggapnya oleh si TV itu, si televisi itu disangkanya mantra. Bukan mantra. Itu adalah budaya Sunda. Nah, karena kita itu masyarakat sudah dicekok dengan ajaran-ajaran Timur Tengah melalui ajaran Islam, itu tidak dipahami, nyangkanya kita itu adalah membuat sesuatu mantra-mantra atau adalah kekuatan-kekuatan batin. Dan yang ngomong ke Aki itu bukan saja orang umum, para ustadz. Para ustadz itu apa itu namanya, itu musyrik gitu ngomongnya itu. Oleh Aki dijelaskan. Tapi setelah dijelaskan, mohon maaf, setelah dijelaskan mereka itu malah minta catatan itu. Dan itu bukan dulu, sekarang aja. Sampai pembimbing Aki itu si Abah ya, si Abah Nandang di Kiblatur yang beberapa kali Aki berangkat ke sana umroh, itu minta kata-kata itu, tertarik mereka itu setelah diberikan penjelasan. Nah sekarang lebih tertarik lagi dengan KDM yang mengguar semua filosofi Sunda. Jadi insya Allah sekali lagi Aki belajar lebih dulu dari KDM tentang Kasundaan ini, tapi akibat sekolahnya hanya sampai SD, SR lah gitu. Tapi kalau KDM itu adalah S2 atau universitas. Mudah-mudahan siapapun yang mempunyai rasa memiliki Kasundaan, yang memiliki rasa kebudayaan, Allah telah memberikan garis. Kamu Rukman tidak lahir di Amerika. Kamu Rukman tidak lahir di Belanda, tapi kamu lahir di Sunda. Itu artinya Allah harus memelihara budaya Sunda, memelihara tanah Sunda, dan memelihara segala sesuatu yang dibuatkan oleh Allah buat kita sendiri. Karena ke Amerika kan cuma sebulan setengah juga di sana tidak bisa bahasanya. Jadi kita kesiksa ada di sana itu. Itulah kira-kira ya. Banyak. Makanya sekarang banyak yang minta oleh Aki, silakan lah. Tapi jangan sampai batas minta kemudian menjiplak yang punya Aki saja, tapi kembangkan. Karena kalian itu adalah potensi. Kenapa Anda tidak bisa? Karena tidak punya rasa, kata Kang Dedi. Tidak punya rasa, tidak punya hati. Teu boga rasa yen urang teh urang Sunda. Jadi lamun ngadenge
bahasa-bahasa lain itu malah diikuti. Itulah intinya ya. Jadi Aki juga membantu ini programnya Pak Gubernur sebagai orang Sunda. Aki senang. Padahal kan Aki sudah 5 tahun membuat dongeng. Dari dulu Aki bercerita ini sebelum viralnya Kang Dedi dengan hal-hal yang seperti sekarang ini ya. Dan masih ada lagi, yaitu kita akan bercerita besok tentang bagaimana filosofi kerja dari orang Sunda yang disebut filosofi PLKB ya, atau katakanlah manajemen PLKB yang disebut dengan apa? Mikir lumpat hakan. Itu baru 1 periode. Insya Allah kita besok lanjutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.